Itulah hukum dosa. Maka ayat yang kedua tadi dikatakan, roh memerdekakan kita dari hukum ini. Sebab hukum harus membuat orang takluk. Yang tidak takluk dengan hukum dianggap, dianggap apa? Dianggap pelanggar. Kan begitu. Hukum diupayakan untuk mengatur orang jadi benar. Maka hukum harus mengikat seseorang. Maka hukum punya aturan hak dan kewajiban. Yang melanggar hak dan kewajiban akan kena sanksi. Betul tidak? Jadi kalau begitu bicara hukum Allah atau hukum roh dengan hukum dosa atau hukum maut, dua-dua mempunyai kekuatan untuk mengikat seseorang. Hukum Allah mengikat seseorang untuk melakukan kehendak Allah. Yang melanggar kena sanksi. Hukum dosa sama enggak? Sama. Mengikat orang untuk melakukan kehendak dosa, kehendak daging. Yang melanggar, ya maut. Gitu. Mati, saudara. Jadi sekarang mana yang mau dipilih? Gitu. Karena dua-dua mempunyai kekuatan yang mengikat. Nanti besok baru kita pelajari yang lain lagi. Ini kan seri khotbahnya. Kalau disambung terus khotbahnya totalnya bisa 10 jam. Jadi enggak doa, saudara. Kan 10 hari. Ya kan? Gitu. Oh enggak lah, enggak 10 jam. Karena saya janji tadi 5 menit ya, lebih dikit. Gitu. Jadi sekarang karena kita tahu hukum dosa itu tidak akan mungkin bersekutu dengan Allah. Hukum dosa bermusuhan dengan Allah. Hukum dosa apalagi ya? Ya memikirkan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu tadi sudah kita baca itu. Maka harus ada satu kekuatan yang melepaskan kita dari ikatan hukum ini. Dan satu-satunya kekuatan itu ayat 2. Kita baca ulang. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara gak akan bisa melepaskan ikatan dari hukum dosa. Karena satu syarat saudara, untuk bisa melepaskan ikatan dari hukum dosa, satu aturannya, yaitu menghukum dosa di dalam daging kita. Itu yang tadi di ayat 3. Pertanyaannya, bisakah itu? Enggak bisa. Karena di ayat 7 kan sudah dibilang, bahwa daging itu selalu enggak takluk dengan hukum Allah. Kan gitu ayat 7 ya. Jadi saudara ayat 2 dan ayat 7 ini harus diperhadapkan sama-sama. Lihat lagi ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi sampai kapanpun manusia gak akan bisa melepaskan diri dari hukum dosa. Karena memang daging ini selalu takluk kepada kehendaknya sendiri. Selalu memusuhi Allah. Gak bisa. Siapa yang bisa? Cuma Yesus tadi saya katakan. Makanya di ayat 3 dikatakan lagi. Ayat 3 ya, kita baca lagi. Kalimat yang tengah saja. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam, cuma Yesus yang bisa. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Kalaupun ayat ini berkata bahwa dia dikuasai dosa karena dosa, itu penyebabnya adalah karena dia yang harus menanggung banyak sekali tuntutan daging di dalam tubuhnya sendiri.
Makanya saudara paham kenapa Yesus harus dicambuk. Dan orang Roma kalau mencambuk harus 40 pukulan. Itu tandanya adalah cambukan memang untuk orang yang dianggap sebagai pelanggar hukum. 40 pukulan. Yesus harus menderita 40 pukulan. Tapi Paulus mengalami 5 kali 40 pukulan. Kurang 1. Itu gak bisa dihitung 5 kali 39, saudara ya. Sebab kalau orang Romawi iseng, dihukum 40. Lalu kemudian mereka iseng, ngurangin 1, hanya 39. Maka aturannya pemukulan itu harus diulang dari awal. Enggak ditambahin 1, kurang 1 nih, cepret 1. Enggak, diulang dari awal. Datang lagi isengnya orang Romawi, dipukul lagi sampai 39. Begitu dicek, hanya 39 luka baru, kurang 1. Ulang lagi dari awal. Itu aturannya begitu. Paulus bilang tubuhku ini bahkan sudah rusak, sudah kelihatan bahkan luka-luka Kristus di sana. Karena dia bilang Yesus saja cuma 40 pukulan. Dalam hatiku, lebih hebatlah Paulus menanggung pukulan daripada Yesus. Tapi karena itulah pengalamannya lebih hebat. Cuman kalau itu jadi standar, saudara pusing. Mau jadi orang seperti Paulus, harus 5 kali dipukul 40 kurang 1. Siapa yang mau? Nggak mau kan? Saya juga nggak mau mukulnya, saudara. Nggak ada yang mau. Paulus bukannya mau-maunya sendiri, tapi kehendak Allah. Tapi supaya saudara tahu bahwa daging hanya bisa dikalahkan dengan dipukul. Itu maksud saya. Cuman apakah gereja mengajarkan, pukul dagingmu sendiri? Ada, saya ajarkan begitu. Jemaat yang mau berdoa penuh Roh Kudus, pukuli dulu dagingmu. Enggak ada yang datang berdoa, saudara. Jadi maksudnya adalah, kalau saudara ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, kekuatan roh yang bisa melepaskan saudara dari keterikatan untuk selalu memusuhi Allah ini, daging toh. Daging kan, maunya enak, itu kan daging. Maunya yang manis-manis, daging. Maunya yang gurih-gurih, daging. Orang disuruh makan gurih dengan disuruh makan tanpa rasa, mana yang dipilih? Udah, yang ada rasanya. Daging kan begitu, maunya yang enak. Maka hal yang harus dilakukan, kalaupun kita nggak bisa seperti Yesus ya, menghukum dosa di dalam daging. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita yang harus menghentikan kehendak daging. Kita yang harus bisa ngerem, saudara, kehendak daging. Sesering mungkin, sekuat mungkin. Dan karena daging ini selalu bermusuhan dengan Allah, artinya kehendak Allah selalu punya kecenderungan bisa ditunda. Ibadah bisa dipilih mau dilakukan atau tidak. Berdoa bisa dipilih saudara mau lakukan atau tidak. Betul gak yang saya bilang? Betul ya? Berbuat baik, saudara bisa pilih mau dilakukan secepatnya, sesegera mungkin atau saudara tunda besok. Pelayanan-pelayanan, semua hal yang baik, saudara bisa pilih mau segera melakukannya atau saudara mau tarsok-tarsok. Tapi percayalah saudara, yang namanya daging sekali kita tunda, biasanya dia akan terus membuat kita menunda. Betul apa tidak kira-kira? Jadi kayak saya bilang kemarin, taruhlah saudara bilang, saya sudah deketin Alkitab gitu. Tapi cuman di bantal. Udah rencana sih mau baca gitu. Nah itu daging. Begitu nggak dibaca itu daging. Besok kira-kira kebaca nggak? Sama gitu. Ya sama. Saya lupa kalau ada di bantal gitu ya.
Udah pengen sih, niat banget gitu. Saya waktu masih jauh dari rumah, di toko di mana, udah pengen pulang cepat bawaannya, mau baca Alkitab, mau berdoa. Sampai di rumah, ya saya belum masak buat anak-anak, saya belum ini itu. Lalu setelah saudara masak, ya saya perlu istirahat dulu, ya saya perlu ngopi-ngopi sambil nonton berita. Lama-lama saudara sudah capek, ya Tuhan besok aja. Tapi Tuhan tahu saya udah pengen banget kok. Gitu. Itu daging saudara. Sekali ditunda, besok dia akan minta terus tunda. Makanya betul gak kata Alkitab bahwa daging itu selalu memusuhi Allah. Gak bisa kan saudara, daging kita ini kita pakai untuk memuliakan Allah, gak bisa. Jadi bagaimana caranya? Lepas dulu dari daging. Lepas dulu dari sifat daging. Saudara masih pakai daging, gak bisa dilepas. Tapi keinginan daging itu loh, itu saudara lepaskan dulu. Itu sebabnya mengapa Tuhan anjurkan kepada murid-muridnya paling tidak berdoa 1 jam, 1 hari. Karena biasanya untuk hal berdoa itu kegiatan yang paling dibenci daging. Betul atau tidak? Hah? Betul gak? Kalau gak betul saya ulangi lagi nih. Betul kan? Kalau soal ibadah, ibadah kan ada hingar-bingarnya. 2 jam gak terasa saudara. Kenapa? Nyanyi, gitu. Senang, hiburan. Kalau berdoa, apalagi kalau sudah berdoa, saya lebih suka tidak boleh ada alat musik. Kenapa? Ada alat musik berarti pemain musik gak berdoa. Gitu. Udah itu aja. Ada satu gereja dari mulai duduk berlutut gitu ya, jemaat sampai amin, pemain musiknya saya bilang, kamu berdoa enggak? Saya kan main musik. Iya, berdoa apa enggak? Saya bilang gitu. Tapi kalau enggak ada musik enggak ngangkat. Emang lu tahu? Sok tahu aja lu kayak gitu. Sok tahu kalau enggak ada musik enggak ngangkat gitu. Makanya jangan sok tahu deh saudara ya. Yang bisa ngangkat atau tidak itu hanya keteguhan hati kita untuk ketemu dengan Tuhan. Tuhan tahu nanti ketulusan hati kita berdoa ini benar apa tidak. Saya dulu waktu masih SD, saya ingat betul. Di satu gereja GPDI di Wonogiri. Itu termasuk hamba Tuhannya, termasuk GPDI yang garis keras. Berdoa semalaman. Tidak ada sesi. Kalau sekarang kan doa semalam ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ini doa semalam tidak ada sesi. Dari jam 10 sampai jam 4 pagi. 10 malam. 1 kali penyembahan saja. 1 kali khotbah saja. Setelah itu berlutut sampai jam 4 pagi. Yang mau tidur, saudara. Yang mau berdoa, gitu. Karena saya masih kecil kan saudara, saya ikut papa saya, gitu, yang memang waktu itu dapat tugas untuk melayani. Saya tadinya bersila di samping papa saya, berlutut. Lama-lama ketiduran, kebangun, karena kan ada yang wah teriak-teriak begitu, kebangun. Saya lihat, masih berlutut juga orang. Cuman masa bodoh, masih SD ini. Gitu. Tidur lagi, sampai jam 4 loh, benar saudara. Berlutut semua. Saya bilang, gak capek? Capek lah. Gitu. Kok mau? Saya bilang ya. Ini namanya berdoa, ya harus mau. Itu buat saya aneh, karena masih SD. Jadi kalau ada orang yang masih bilang berdoa sampai pagi itu aneh, maka dia masih SD artinya. Yesus bilang paling tidak 1 jam saja. Kenapa? Berdoa kan menjemukan. Makanya kita coba gitu. Tahun lalu sih sudah bagus ya. Dari mulai setengah jam, kan saya ingat itu ya. Kalau nggak salah kan hari-hari pertama kita mulai setengah jam. Tahu-tahu hari pertengahan itu naik 45 menit. Sampai kalau tidak salah di hari terakhir ya, hari Jumat atau Sabtu yang terakhir, itu kita bisa 60 menit. Itu saya ingat tuh tahun lalu. Tahun ini kita buat dari awal 60 menit gitu ya, misalkan.
Saya mau lihat muka saudara nih, 60 menit gitu. Nanti pertengahan 80 menit, ya. Nanti puncak hari Pantekosta 120 menit coba. Lalu kemudian saudara bilang, kurang ini, mari kita berdoa lagi. Senangnya saudara ya. Ya tapi itu kan contoh saja. Saudara mau berdoa pun, mau tinggal lagi, misalkan ibadah kita sudah selesai, saudara masih rasa pengen berdoa, silakan saudara tinggal. Saya ketika penuh Roh Kudus juga itu di ibadah kepenuhan Roh Kudus, hari ke-10, tapi bukan di jam ibadah. Itu tahun 89, saudara. Saya masih ingat, 1989 saya pertama kali penuh Roh Kudus, itu juga di doa penantian ini, pencurahan Roh Kudus. Hari ke-10, ibadah sudah selesai. Ibadah udah selesai dan saya belum penuh Roh Kudus, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, teman-teman saya sudah penuh Roh Kudus semua. Kok saya belum? 89 tuh saya penuh Roh Kudus pertama kali. Selesai kebaktian saya naik ke lantai 3. Karena memang di pastori itu di Palembang lantai 3 itu memang diperuntukkan untuk ruang doa. Jam ibadah sudah selesai. Saya lanjut saudara. Yang lain udah pada makan, ngakak-ngakak. Saya lanjut doa. Sampai tengah malam. Saya bilang, waktu itu saya belum tahu cerita tentang Yakub, belum tahu. Tapi saya komit, Tuhan kalau hari ini saya gak penuh Roh Kudus, saya gak mau amen. Saya tantangin loh Tuhan saudara. Oh betul. Karena memang saya rindu sekali. Dan malu waktu itu. Punya perasaan malu. Teman-teman saya sudah, masa saya belum? Gitu. Ntar kalau orang cerita, ya anak pendeta belum penuh Roh Kudus. Tiba-tiba punya perasaan malu gitu. Saya paksa saudara. Saya bilang, Tuhan tolonglah. You tahulah hati saya bilang gitu. Pokoknya saya gak akan amin kalau Tuhan belum penuhkan Roh Kudus. Hampir tengah malam itu, saya ingat betul saudara. Hampir tengah malam, mendekati jam 12, saya penuh Roh Kudus. 1989, juga di bulan-bulan ini. Bulan-bulan hari ke-10 setelah selesai ibadah. Setelah itu saya senang sekali saudara. Sukacita sekali saya. Tapi yang saya mau katakan adalah kita harus mempunyai komitmen dulu untuk mengatasi daging. Jadi saya bersyukur saudara bisa datang loh, berdoa. Karena saudara tahu berdoa itu melelahkan, betul tidak? Tapi masih mau datang, luar biasa. Jujur saudara, saya tadi datang duduk, baru Abed yang ada. Ya. Kalau Cindy kan udah dari kemarin-kemarin, gak usah dihitung. Ya. Dia akan ada terus, dia hadir di sini saudara ya. Ya, tapi tidak maha hadir dia. Abed udah duluan. Saya karena baru ketemu orang, dua orang saya ketemu. Saya nyampe, saya berdoa kecil tuh Tuhan. Ada gak jemaat yang mau datang ini? Serius saudara, supaya saudara tahu. Saya berdoa itu, ada gak jemaat mau datang ini? Kita bilang. Sampai dalam hati, udahlah kalau memang tidak ada yang datang, kita mulai. Datang Hawa tadi pertama, itu udah tinggal 1 menit ya. Saya bilang, Tante Lina dulu. Iya. Saya bilang, puji Tuhan, ya cuma 1 gitu. Ya, tapi saya punya keyakinan sih, pastilah pelan-pelan ada yang datang walau terlambat. Gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Tapi jujur saudara, saya bersyukur sekali sebab berdoa itu tidak mudah. Nanti saudara berlutut, saya tidak akan pandu lagi dengan musik, saya suruh stop musik. Pemain musik juga harus berdoa. Di situ saudara akan rasa antara mau tetap berdoa atau mengendurkan doa, atau sudah lihat jam, kapan aminnya ini? Kapan aminnya ini? Nanti itu baru saudara akan rasa itu sebentar. Ya. Tapi yang memang ingin mengalahkan kehendak daging, dia pasti akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul? Ya, rasanya saya harus hentikan supaya saudara jangan lelah dengar khotbah saya nih. Lebih bagus saudara lelah berdoa, artinya saudara punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, karena hanya satu yang bisa mengalahkan dagingmu, yaitu engkau sendiri yang mematahkannya. Mengalahkan daging saudara cuma satu, keinginan daging itu saudara yang tunda. Jangan kehendak Allah yang saudara tunda.
Jangan roh yang yang menggerakkan saudara yang saudara tunda. Yang harus saudara tunda adalah keinginan daging. Gitu. Ingin cepat selesai, tunda. Apalagi? Ingin ingin praise and worship, bukan di sini tempatnya. Ini doa penantian pencurahan Roh Kudus. Selama saudara bisa kalahkan kehendak daging, maka ayat 2 akan terjadi. Kita baca ini sebagai pembacaan terakhir, ayat 2. Karena disinilah sebenarnya dentumannya, saudara. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hari ini, sebutlah baru ini dulu yang kita kejar. Kita kalahkan keinginan daging. Saudara datang untuk berdoa, jumpailah Tuhan dalam doamu. Haleluya. Jumpai Tuhan dalam doamu. Kalau lihat orang kemudian doanya sungguh-sungguh, saudara harus lebih sungguh-sungguh dari orang di sebelah saudara. Tapi kalau ada yang lihat doanya mungkin kurang sungguh-sungguh, saudara juga harus lebih sungguh-sungguh. Siapa tahu nyiprat saudaranya. Wih, ini malu dia. Ngapain gue datang ke sini kalau nggak berdoa, gitu kan? Jadi saudara jangan kalah dengan kiri kanan saudara. Kalahkan kehendak dagingmu. Saudara harus punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Saudara yang nyaman berlutut, silakan berlutut.